Ayo Gi, Yo, itu wajah kok dilipet kayak gitu kan habis supervisi. Ngapain sih? Hidup mah dinikmati. Sok ada apa? biasa Pak. Ini ada inian kayaknya laporan. Kemarin kan Pak Usep yang supervisi ini di kelas ada apa sih ya? Ada inian lah masalah buku. Jadi saya itu nggak pakai buku ceritanya Pak, nggak pakai buku tema gitu. Karena memang kan Hmm, sebenarnya buku temanya kurang. Jadi ya terpaksa saya bikin materi materi lain tapi nggak pakai buku gitu loh Pak. Terus menurut Pak Usep tadi itu salah caranya gitu. Nah mungkin dilaporin ke kepala sekolahnya beda nih Pak. Makanya Bapak kepala sekolah malahan eh, menyampaikannya ke saya agak-agak ini jadi kayak apa? Dikiranya saya nggak ada laporan apa bukunya kurang apa kenapa gitu. Jadi kenapa nggak pakai buku gitu Pak. jadi nggak pakai buku ya. Kalau menurut Pak Yogi nih, eh, anak-anak lebih paham mana sih pakai buku atau enggak? Nah itu dia Pak, sebenarnya kan kalau selama ini tuh dari semester 1 juga kita sudah, maksudnya di kelas saya sudah pakai buku nih, udah dicoba. Karena bukunya cuma ngepas buat 6 kelompok, karena bukunya kebetulan cuma ada 7. Nah anak-anak tuh sering jadi malah rebutan kalau pakai buku. Kadang ada yang nggak mau ngalah, atau nggak kadang kalau misalkan ini ada yang suka iseng bukunya gitu. Nah akhirnya ya saya inisiatif aja Pak. Dari sebenarnya saya juga ngerangkum dari buku yang ada, cuma kadang saya tambahin karena kan buku tema yang anak-anak tuh kurang lah materinya gitu Pak. Saya tambahin gitu. Terus materinya juga saya ringkas lebih sedikit. Jadi anak-anak bisa dapat masing-masing sebenarnya, nggak usah rebutan. Terus kalau misalkan belajar kelompok juga lebih nyaman, nggak perlu saling rebutan buku gitu. Terus juga sebenarnya kemarin saya menyampaikan materinya udah pakai PowerPoint juga, udah lengkap lah intinya gitu. Karena kan waktu itu saya ngelihat pas Pak Usep supervisi sama Bu Anissa gitu. Nah Bu Anissa pakai sama sebenarnya gitu, cuma saya bingung kenapa Pak Usep itu pas ke saya kok beda gitu Pak. Nah ditambah-tambah Pak Usepnya laporan ke Pak Agus, ke Kepsek gitu. Jadi saya yang inilah dimarahin gitu Pak. Biasanya tuh kalau habis supervisi kan ada ngobrol ya antara Mm-mm. guru yang supervisi sama Pak Pengawas tuh, sama Pak Usep tuh. Kira-kira waktu itu yang diobrolin apa itu? Atau pada saat itu kali pas obrolan itu? Ya kalau yang diobrolin sih sebenarnya standar Pak, mulai di review dari mulai administrasi apa, terus ya lengkap lah yang disampaikan gitu. Terus catatan yang disampaikan tadi juga sebenarnya yang saya ada semua Pak, mulai dari lembar evaluasinya, RP apa kisi-kisi soal apa semuanya gitu. Terus juga waktunya udah pas gitu loh. Saya pikir hasilnya bakalan bagus gitu. Tapi nggak tahu tuh, mungkin cuma gara-gara buku itu kenapa bisa jadi ke mana-mana gitu. Harusnya kan buku cuma salah satu poin di RPP-nya aja gitu, di administrasi. Tapi kalau secara keseluruhan dari awal sampai akhir sih yang disampaikan kemarin Pak Usep sebenarnya udah lengkap lah gitu. Paling ya tambahan sedikit-sedikit yang harus dibetulkan gitu Pak gitu. Makanya saya bingung ini gitu. Kalau pengalaman saya ketika supervisi, tetap sih saya tetap bawa buku. Anak-anak walaupun bukunya kurang, tetap kita pakai buku. Jadi buku tetap sih kita gunakan. Walaupun secara ini secara pembelajaran bukan fullnya, ya 80 sampai 90% kita pakai media yang kita siapkan, tapi dasarnya Oh, itu pengalaman saya tuh ya.
paham lah kalau yang pengawas atau kepala sekolah itu masih masih menggunakan eh, pedoman bahwa yang namanya sumber belajar anak adalah buku. Padahal kan sekarang kan sumber belajar kan masih banyak ya buku. Nah, kalau selain buku itu ya mungkin bisa buat yang selain buku. Kalau tadi Pak Yogi bilang pakai PowerPoint, terus pakai ini, mungkin bisalah ketika bukunya anak kurang bisa dibuatkan media, tapi selain itu kira-kira bisa nggak tuh? Iya sih Pak, bisa sih, makanya rencana nih kalau misalkan kan biasanya Pak Usep memang datangnya 2 bulan sekali ya, rutin lah gitu. Makanya nanti buat yang tema selanjutnya rencananya saya mau ini dulu nih, persiapan dulu buat ya pinjam lah ke teman biar bukunya ada, terus bisa istilahnya sesuai arahan beliau lah yang disampaikan gitu. Harus menggunakan sumber buku kurikulum yang digunakan sekarang gitu. Selain itu juga beberapa saran-saran yang kemarin disampaikan juga diusahakan dipenuhi lah buat yang supervisi yang selanjutnya gitu. Karena sebenarnya sih saya juga agak bingung nih Pak masalah supervisi pengawas ya kan. Kalau yang pernah saya dengar tuh sebenarnya yang supervisi kewajibannya itu kepala sekolah kan gitu. Kalau pengawas mungkin jadinya malah gimana ya, kurang objektif apa gimana gitu, karena cuman ngelihatnya sekali doang gitu. Kalau pas kepala sekolah yang itu kan sehari-hari kepala sekolah kan ada di sekolah gitu. Nah ya itulah, yang penting ya karena saya juga baru paling yang ngikutin aja Pak jadinya gitu. Cuman yang kemarin memang disampaikan saya usahain sih nanti kalau supervisi selanjutnya dipenuhi semua sih, biar nanti istilahnya yang diarahkan itu udah saya lakukan gitu. Kalau masukan dari saya, menurut pengalaman saya ketika menghadapi pengawas, ikutin saja polanya pengawas. Karena memang apa yang dia pelajarin dengan apa yang sekarang, ya mungkin ada perbedaan Pak Yogi. Tapi jangan berkecil hati. Intinya ya guru kan mengajar anak atau mentransfer ilmu, salah satunya mendidik. Yang penting ketika Pak Yogi menggunakan buku, tidak menggunakan buku, yang penting anak paham ketika apa yang diajarkan oleh Pak Yogi. Tuh. Ya kalau untuk kepala sekolah yang menegur Pak Yogi, jadikanlah seperti masukan atau ini untuk lebih meningkatkan dirinya Pak Yogi lah. Sama ketika saya guru baru dulu juga sama, banyak ditegur gitu. Sekarang itu kalau dari ya sesama itulah saya hanya bisa membantu sampai setingkat itu. Yang penting adalah dirinya Pak Yogi. Kira-kira nih habis ini Pak Yogi mau gimana nih? Ya paling itu sih Pak, ya, ibaratnya karena kemarin kan udah dikasih tahu masalah bisa menyesuaikan aja lah gitu. Kita misalkan lagi di supervisi sama pengawas, berarti saya harus kayak gini nih. Kalau di supervisi sama kepala sekolah saya harus gini gitu ya. Mempelajari lah karakteristik pengawas, kepala sekolah, terus juga misalkan ada yang lain gitu. Jadi ibaratnya kita nyesuaiin diri sendiri aja gitu, jangan terlalu pokoknya kita ini pendapat sendiri gitu. Kalau misalkan kira-kiranya yang supervisi pengawas ya berarti saya melakukan yang kayak kemarin yang disarankan gitu. Nanti kalau misalkan bukan Pak Usep ya paling nanti sambil cari-cari info lagi dari yang lain gimana gitu Pak, supaya nanti ibaratnya nggak kejadian lagi lah sampai tersinggung awasnya gitu. Udah ngobrol sama Bu Nisa belum?
Kan Bu Nisa juga supervisi bareng kan kemarin ya? Nah itu dia Pak, kemarin makanya saya bingung Kali-kali. juga gitu. Kenapa kok pas Bu Anissa sama, saya pikir cuma saya masalah buku emang ini sih nggak teliti gitu, apa mungkin Bu Anissa pakai buku juga gitu, karena sekilas waktu itu saya ngelihat di bagian akhirnya aja Pak gitu. Cuma sebelum supervisi saya ngelihat persiapan Bu Anissa sih sama sih. Yang di supervisi kemarin hanya berdua ya? Iya berdua. Saya belum masalahnya. Ya dinikmatin aja. Yang penting juga kita ngajar anak, kan? Anak paham. Yang penting jangan down, jangan merasa inilah set up naik gitu. Manusia tidak luput dari salah. Intinya sadarnya di situ aja lah kita. Jangan aduh, tapi juga kita juga tidak ngomong bahwa kita selalu benar juga tidak. Ngobrolin coba dengan Bu Anissa, kemarin kenapa ini, oh ternyata misalkan Bu Anissa A B C D D, oh ya udah berarti saya yang ini. Jangan langsung kelihatan kelipat-lipat kayak sekarang, kasihan anak-anaknya ya. Bener sih Pak, cuman emang ya itulah, jadi kepikiran aja gara-gara ditegur kemarin gitu. Tapi seenggaknya bisa jadi paham lah, oh Pak Ustadz tuh maunya kayak gini gitu. Tapi ngomong-ngomong makasih banget nih Pak, saran-sarannya, masukannya gitu. Ya, sama-sama. Yang penting udah jangan kelipet-lipet lagi tuh wajahnya, ceria. Siap. Udah ya, aku jalan dulu nih, jam mengajar nih. Oh Yuk. iya. Siap. Makasih ya Pak. Makasih ya. Udah bagus, cuman berkendala sinyal doang. Selebihnya mah oke. Ya, terima kasih Pak Cahyono, Pak Yogi. Udah luar biasa ya untuk Pak Cahyono. Untuk langkah dalam model Tirta, untuk keempat instrumennya juga saya lihat udah masuk ya Pak ya. Mulai dari tujuan, tadi Pak Cahyono sudah memberikan motivasi ke Pak Yogi agar Pak Yogi tidak terpuruk lagi dan mau menjadi guru yang lebih baik lagi, karena memang tujuan guru itu kan mengajar dan belajar ya Pak Yogi ya. Nah, kemudian untuk identifikasi tadi saya amati juga sudah terlihat ya ketika Pak Cahyono memberikan pertanyaan untuk membantu Pak Yogi tuh ketika mau mengidentifikasi kendala pada saat supervisi berlangsung. Selain itu tadi juga Pak Cahyono mengidentifikasi potensi yang berusaha Pak Yogi perlihatkan pada saat supervisi walaupun belum sesuai dengan instrumen supervisi ya. Contohnya tadi Pak Yogi walaupun tidak membawa buku tapi beliau menyiapkan PPT, menyiapkan e-book yang mungkin untuk sebagian orang atau pengawas kita itu kan masih belum lazim seperti itu. Kemudian untuk poin yang ketiga, kalau tidak salah tadi ada rencana aksi. Pak Cahyono juga sudah nampak pada saat Pak Cahyono memberikan motivasi ke Pak Yogi dengan cara memberikan feedback yang positif ketika tadi sedang memaparkan rencana yang akan dilakukan untuk memperbaiki hasil pasca supervisi. Untuk tanggung jawabnya tersebut juga sudah terlihat pada saat Pak Cahyo memberikan penguatan ketika Pak Yogi akan memperbaiki kinerjanya agar sesuai dengan instrumen supervisi. Udah sangat luar biasa Pak Cahyono sama Pak Yogi.